Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Betapa ku mencintaimu, Yesus kau kekasih jiwaku, kau telah ubahkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Kau telah korbankan hidupmu, darahmu hapuskan dosaku. Yesus kau selamatkan hidupku, Engkaulah segalanya bagiku. Mau selalu menyenangkanmu, mau selalu melayanimu, mau selalu mengikutimu, untuk menjadi serupa denganmu. Mau selalu turuti firman-Mu, mau selalu lakukan kehendak-Mu, mau selalu setia padamu sampai akhir nafas hidupku. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, salam jumpa kembali bersama kami dalam Exousia Bible Teaching sore hari ini. Mari kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum mendengarkan suara kebenaran Tuhan, mari kita mau menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu.
Kita mau undang hadirat Tuhan bersama dengan kita. Dalam situasi apapun Tuhan, kami mau menyenangkan Tuhan. Dimanapun kami berada sore hari ini, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Mari katakan kepada Tuhan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. mari dengan tenang kita berkata pujian ini. Lebih dari segalanya, Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hati-Mu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil
kami Bapa. Kami mau menyenangkan hati-Mu dimanapun kami berada sore hari ini. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Kami rindu Tuhan dimuliakan dan Tuhan disenangkan. Kami akan belajar kebenaran firman Tuhan, tapi kami mau memuliakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pakai bibir mulut kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dimanapun kita berada. Kita tetap memuji Tuhan, biar sukacita Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, menambah kekuatan bagi jiwa kita. Amin. Haleluya. Hati kita girang ketika kita mendengar. Mari kita datang ke rumah Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh sorak-sorak, dengan penuh nyanyian sukacita. Haleluya. Mari kita katakan pujian ini. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorai-sorai, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Hati kita girang. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan nyanyian syukur, dengan sorai-sorai, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. sekali lagi hati kita girang. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Haleluya. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Amin. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik, lebih baik satu hari di rumah Tuhan, rumah Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Mari saudara nyanyikan. Lebih baik berdiri
satu hari di rumah Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Dimanapun kita berada, tetap kita mau menyenangkan Tuhan. Amin. Dimanapun Bapak Ibu berada, tetap menyenangkan Tuhan lewat apapun yang kita lakukan. Dengan orang-orang di sekeliling kita, tetap hati kita mau menyenangkan Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian ini. Saya mau iring Tuhan seumur hidupku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita terus belajar firman Tuhan, agar kita terus mau menyenangkan Tuhan. Pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan, janji kita kepada Tuhan. Walau berat dan sukar jalanku, hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia, Tuhan ajarku setia seperti dirimu. Sampai di salibmu, selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, kami memilih-Mu. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejak-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau tetap setia kepada Tuhan sampai nafas kami berakhir. Karena untuk itulah kami ditetapkan menjadi manusia. Karena untuk itulah kami ditetapkan menjadi murid-murid Kristus Yesus. Roh Kudus, bantu kami. Saatnya Engkau berbicara kepada kami, Bapa. Sampaikan isi hati Allah. Roh Kudus, bantu hamba-Mu. Tuhan Yesus, sertai hamba-Mu. Dan kami mau duduk diam, tenang, fokus, konsentrasi, mendengarkan pesan Tuhan. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada minggu yang lalu dalam IBT minggu lalu dengan tema kejahatan berjubah agama. Dari serial khotbah beragama tapi tak bertuhan. Jadi ini serial khotbah beragama tapi tak bertuhan. Tapi
Saya mengambil subtema dari minggu lalu adalah kejahatan berjubah agama, dan juga dan hari ini kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Kemungkinan Bapak Ibu, kalau saya lihat kejahatan berjubah agama ini kita akan menjalani dalam mungkin 4 sesi ya. Ini sesi yang kedua. Tadi saya lihat materinya lumayan. Paling tidak 3 sesi ya. Ini sesi yang kedua. Mari kita mulai. Masih dalam pembahasan dasar firman Tuhan kita pada Markus 7 ayat 21 dan Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Kita pindah pada Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Penyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Versi AYT untuk Matius pasal 23 ayat 27. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Nah, Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini kita bahas nanti ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik, yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saya melanjutkan pembahasan minggu lalu. Kejahatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Saya sudah sampaikan data-data minggu lalu. Jelas sekali datanya, tidak bisa dibantah. Dari waktu ke waktu, kejahatan mengalami peningkatan. Kejahatan juga berinovasi seiring dengan perubahan dan kemajuan zaman. Setiap zaman memiliki gairah dan spirit kejahatan yang terjadi secara global. Nah, kata jahat, nah kita melanjutkan. Kemarin kita sudah bahas kata kakos. Ada 3 kata jahat. Dan kita sudah selesai dengan kakos dan poneros. Tapi hari ini saya review sedikit tentang poneros untuk membangun jembatan pengertian untuk pembahasan tema pada hari ini. Jadi kata poneros, saya akan mereview. Kata poneros berarti jahat secara etis, fisikal, fasik, menyebabkan kesakitan dan kesukaran. Si jahat berarti setan. Itu arti poneros. Poneros merujuk kepada suatu keadaan yang sangat buruk. Jadi ini kondisi keadaan yang sangat-sangat buruk. Itulah poneros. Dalam konteks kebenaran Alkitab, keadaan yang buruk adalah, perhatikan, ini penting sekali. Bapak Ibu harus mengerti ini. Dalam konteks kebenaran Alkitab, keadaan yang buruk adalah keadaan manusia yang terpisah dari Allah. Karena tidak ada keadaan yang lebih buruk daripada keadaan seseorang yang terpisah dari Allah. Jadi kalau hari ini Anda bilang keadaan buruk karena mungkin Anda gagal berpacaran, Anda gagal menikah, Anda gagal mendapatkan pekerjaan yang terbaik, Anda gagal mungkin
meraih mimpi Anda, atau mungkin Anda gagal dalam mengikuti tes atau ujian tertulis. Kegagalan itu tidak setragis ketika kita terpisah dari Allah. Bukan nanti, bukan. Itu nanti sudah nggak ada kesempatan lagi untuk kita bisa memperbaiki. Tapi keadaan yang tragis terjadi dalam kondisi saat ini. Kapan itu, Pak? Ketika kita setiap hari di bawah perbudakan dosa. Jadi kapan kita terpisah dari Allah, kapan keadaan kita tragis, Pak? Atau kapan kondisi kita memburuk, Pak? Tidak ada kondisi yang paling memburuk selain ketika kita hidup dalam dosa. Ketika kita hidup menikmati dosa, apa? Kita hanya kerjaannya menjelekkan orang. Kita hanya kerjaannya hanya membuli orang. Kerjaannya hanya menyampaikan ujaran kebencian. Kerjaannya hanya licik. Menyusun strategi supaya orang ini tumbang, orang ini bangkrut, orang ini tidak bisa berusaha, orang ini tidak bisa maju dalam pelayanan, supaya pekerjaannya hancur. Nah itu namanya keadaan kita paling buruk, tragisnya ketika kondisi hati kita seperti itu. Dengki, benci, marah, licik, nah itu buruk, itu tragis Bapak Ibu. Ya, karena pasti ketika kita menyimpan dosa, menikmati dosa kita tidak mungkin menyatu dengan Allah, pasti terpisah dengan Allah. Tidak mungkin ada kedamaian ya dalam hati kita. Nah, berikutnya. Dengan demikian, perbuatan jahat adalah perbuatan yang membuat orang lain terpisah dari Allah. Jadi bukan cuma kondisi kita terpisah dari Allah, tapi ada orang tertentu yang memang membuat orang terpisah dari Allah. Itu namanya poneros. Kita merancangkan agar orang itu masuk neraka, agar orang itu binasa, agar orang itu meninggalkan Allah, agar orang itu tidak percaya kepada pendeta, kepada gembala, kepada hamba Tuhan. Itu namanya poneros. Berbahaya. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, maka kita harus memperbaiki, introspeksi dan berbenah. Tidak boleh menikmati, tidak boleh tinggal dalam kondisi itu. Kata poneros lebih kuat dan lebih aktif, bermakna menyebabkan kecelakaan. Jadi poneros bisa merujuk kepada kita penyebab kecelakaan. Kepada pribadi, jadi poneros itu merujuk kepada seseorang pribadi yang menyebabkan kecelakaan, yang menyebabkan seseorang berbuat dosa, yang menyebabkan seseorang itu binasa. Itu poneros Bapak Ibu. Yang menyebabkan orang lain memasuki area berbahaya, yang menyebabkan orang lain hancur kehidupannya, ya, dan terpisah dengan Allah. Berikutnya, permasalahan terberat manusia bukanlah tadi yang saya sebutkan, ketika kita gagal menikah, ketika kita gagal mendapatkan pekerjaan, ketika kita gagal berpacaran, ketika kita gagal masuk perguruan tinggi terbaik, tapi ketika kita hidup dalam dosa. Anda lihat ini di slide ya. Dosa memisahkan manusia dari Allah. Ya. Tidak ada yang bisa memisahkan manusia dari Allah, cuma satu, dosa. Dan tidak ada yang bisa membuat manusia bersekutu kembali dengan Allah selain Kristus Yesus Tuhan. Makanya Yesus bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa, bersekutu dengan Bapa, kalau tidak melalui aku. Kata Yesus itu. Harus melalui Yesus, nggak ada yang lain. Ya. Makanya cuma Tuhan Yesus yang layak menyelesaikan persoalan dosa, permasalahan dosa. Permasalahan yang sesungguhnya manusia itulah dosa. Tidak ada permasalahan yang lain, yang lebih berat, yang lebih penting, yang lebih hebat. Kenapa? Masalah lain kita bisa selesaikan, tapi masalah dosa, hukuman dosa, tidak ada yang bisa gitu. Kita tidak bisa menyelesaikan. Cuma Tuhan Yesus yang bisa menyelesaikan hukuman dosa ini. Lanjut. Permasalahan terberat, ya, manusia. Manusia jadi kapan kita memiliki masalah terberat? Kalau kita dalam kondisi terus-menerus berbuat dosa, hidup dalam perbudakan dosa, dan hidup terpisah dari Allah. Itulah permasalahan sesungguhnya manusia. Maka cek sekarang, saya ini dalam kondisi seperti apa? Keadaan saya di mata Allah, bukan di mata manusia. Di hadapan Allah, saya kondisi seperti apa? Jangan pernah merasa bahwa permasalahan saudara di mata manusia itulah masalah yang sesungguhnya. Bukan. Permasalahan kita yang sesungguhnya,
kondisi kita di hadapan Allah ini seperti apa? Harus cek setiap hari. Kita nggak bisa menipu Allah. Orang lain kita bisa tipu. Kita bisa pakai baju agama, pakai gamis, pakai baju rohaniwan, pakai baju pendeta dengan stola, dasi, lengkap berjas, warna putih, dari kepala sampai kaki semuanya serba putih. Kita bisa menipu, berkamuflase. Kita bisa membohongi jemaat atau umat kita dengan jubah kesucian kita, tapi hati kita penuh dengan kejahatan yang tak dapat dilihat oleh mata, tapi di hadapan Allah semuanya terbuka. Amin. Jadi permasalahan atau kondisi hidup kita sebenarnya itu, manusia tidak bisa mengidentifikasi masalah tidak. Allah yang bisa mengidentifikasi, menemukan kondisi keadaan hidup kita seperti apa. Jadi maka kita harus selalu bertanya sama Tuhan. Harus cek di hadapan Allah. Mungkin di hadapan manusia kita tidak punya masalah. Di hadapan Allah kita bermasalah enggak? Di hadapan Allah saya ini berkenan atau saya ini memang masih bermasalah. Kondisi saya ini buruk, masih terpisah dari Allah. Masih terus-menerus menyimpan dosa yang tak kelihatan secara fisik. Harus cek. Lanjut. Kata jahat yang ketiga, nah ini kita lanjutkan ya. Kata jahat yang ketiga dalam Alkitab adalah kata Yunania Paulos atau Faulos, bukan Paulus ya, Faulos atau Paulos. Mari kita lanjut. Kata Yunani Paulos berarti jahat dalam pengertian tidak benar, sering berbuat curang, ya, tidak benar atau sering berbuat curang. Itu kata Paulus dalam Markus 7:21. Markus 7:21. Kata Yunani Paulus berarti jahat dalam arti tidak bijaksana, tidak dapat berbuat baik. Itu arti Paulus. Mari kita lanjut. Hukum kehidupan yang tidak dapat dibatalkan. Ini penting sekali. Bapak Ibu harus paham hukum kehidupan yang tidak dapat dibatalkan. Karena dalam hidup ini ada hukum yang Tuhan install, yang Tuhan tetapkan, yang tidak ada seorang pun bisa batalkan. Apa itu? Pertama, Allah adalah kasih. Yang kedua, Allah adalah sumber kebenaran dan kehidupan. Berarti kehadiran Allah membawa kasih, kebenaran, dan kehidupan. Saya ulangi sekali lagi supaya Anda paham. Hukumnya yang berlaku, Allah adalah kasih. Itu hukum, itu undang-undang kerajaan Allah. Allah adalah sumber kebenaran kehidupan. Berarti kehadiran Allah membawa kasih, kebenaran, kehidupan. Berarti ketika Allah hadir, maka ada namanya kasih, kebenaran, dan kehidupan. Jelas? Itu hukum. Lanjut. Berarti menghadirkan Allah berarti menghadirkan kasih, kebenaran, kehidupan. Itu hukum, tidak bisa dibantah. Ya? Lanjut. Pemahaman yang berikutnya, berarti ketika tidak menghadirkan Allah, itu dapat berarti kita sedang menghadirkan kejahatan. Karena ketiadaan Allah adalah berarti ketiadaan kasih, ketiadaan kebenaran, ketiadaan apa? Keadilan, ketiadaan kehidupan. Kalau Allah tidak hadir dan tidak ada kasih, tidak ada kebenaran, tidak ada kehidupan, berarti konsepnya adalah tidak menghadirkan Allah berarti kita sedang menghadirkan kejahatan, sedang menghadirkan kebencian, sedang menghadirkan ketidakbenaran, dan sedang menghadirkan kematian. Maka jangan berusaha dan berjuang atau jangan coba-coba menjalani kehidupan tanpa Allah. Jangan coba-coba menjalani kehidupan tanpa melibatkan Allah. Dan jangan coba-coba menjalani kehidupan tanpa Allah memerintah penuh dalam seluruh kehidupan kita. Kalau Allah tidak memerintah, maka hidup kita menjalani kehidupan tanpa Allah, tanpa kebenaran, tanpa kasih, dan tanpa kehidupan. Berarti kehidupan yang tanpa Allah, seseorang yang hidup tanpa Allah berarti seseorang sedang menjalani kehidupan dengan tidak menghadirkan atau memiliki kasih, kebenaran, dan kehidupan. Karena ketiadaan akan Allah akan menyebabkan ketiadaan akan kasih, kebenaran, dan kehidupan. Berarti yang hadir adalah apa? Kalau bukan Allah, kejahatan. Amin. Jelas? Maka keluarga tanpa Allah
keluarga tanpa kasih, tanpa kebenaran dan tanpa kehidupan. Manusia tanpa Allah berarti tanpa kasih, tanpa kebenaran, tanpa kehidupan. Jelas Bapak Ibu? Ini konsep yang benar, ya. Ini hukum yang berlaku dalam kehidupan dan tidak bisa dibatalkan. Berikutnya, bayangkan, klik lagi ya. Apa jadinya dunia tanpa kasih? Kira-kira jadinya seperti apa dunia ini tanpa kasih? Berarti kalau dunia tanpa kasih, dunia tanpa Allah. Betul? Halo? Apa jadinya manusia tanpa kasih? Apa jadinya keluarga tanpa kasih? Harus dibayangkan. Gimana kalau keluarga saya tanpa Tuhan, tanpa Allah? Waduh. Berikutnya. Apa jadinya gereja tanpa kasih? Apa jadinya gereja tanpa Allah? Apa jadinya gereja tanpa Kristus? Apa jadinya hamba Tuhan tanpa kasih? Berarti, apa jadinya jika ada hamba Tuhan tanpa menghadirkan Allah dalam kehidupannya? Apa jadinya agama tanpa kasih? Harus dibayangkan supaya ini tidak terjadi, Bapak Ibu. Mengerikan jika manusia menjalani hidup tanpa Allah, tanpa kasih, tanpa kebenaran, tanpa kehidupan. Maka semuanya adalah kejahatan dan kebinasaan. Lanjut. Jawabannya adalah, klik ya. Kalau dunia tanpa kasih, manusia tanpa kasih, agama tanpa kasih, keluarga tanpa kasih, gereja tanpa kasih, maka jawabannya adalah apa? Bumi penuh dengan kejahatan. Terdapat di mana nih Pak? Kejadian pasal 6, jelas. Ayat 1 sampai 9. Ketika dunia atau bumi dipenuhi dengan kejahatan, berarti tanpa Allah, tanpa kasih. Artinya bukan tanpa Allah hadir. Mereka tidak mau menghadirkan Allah dalam hidup mereka. Itu artinya. Dunia tanpa kasih, tanpa Allah berarti manusia tidak menyerahkan hidupnya untuk dikuasai, diperintah oleh Allah. Hidupnya suka-suka dia. Keluarganya suka-suka dia bikin. Dia tidak menghadirkan Allah, dia tidak memberikan kesempatan kepada Allah untuk memerintah keluarganya. Maka keluarga tanpa Allah adalah berakhir dengan kebinasaan. Kejahatan akan merajalela. Kejadian pasal 6 jelas sekali. Jawabannya kalau dunia tanpa kasih, bumi penuh dengan kejahatan. Kejadian pasal 6, jelas, sangat jelas. Apa tujuan kehadiran gereja di dunia? Lanjut Pak David. Apa sih tujuan kehadiran gereja di dunia? Gereja adalah representasi Allah di bumi. Amin. Jadi gereja harus sadar bahwa gereja kita adalah representasi Allah di bumi ini. Gereja adalah penyalur kasih Allah. Gereja hadir di bumi untuk menghadirkan Allah melalui perbuatan kasih. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Jelas, sangat jelas, sangat jelas. Jadi inilah tujuan kehadiran gereja di dunia. Apakah gereja itu gedung? Tidak. Gereja adalah saya dan saudara. Maka saya berikan gambar ini adalah kehidupan orang yang saling tolong menolong, mengangkat. Amin. Itulah gereja. Itulah kehidupan yang penuh dengan kasih. Lanjut. Apa tujuan kehadiran gereja? Perbuatan kasih menjadi jembatan untuk memperkenalkan Allah bagi orang lain. Jadi begini. Kekristenan atau gereja akan gagal memperkenalkan Allah kepada dunia, kepada orang lain ketika kita gagal memproduksi kasih dalam hidup kita. Betul? Jadi kalau orang tanya, kapan gereja gagal memperkenalkan Allah kepada dunia? Ketika gereja gagal menghadirkan kasih bagi dunia. Betul? Ketika gereja gagal memproduksi kasih bagi dunia. Ketika gereja gagal menghadirkan perbuatan-perbuatan penuh kasih di masyarakat, maka gagal memperkenalkan Allah. Allah tidak pernah gagal, tapi gereja gagal memperkenalkan Allah yang kita yakini sebagai Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi kapan kita bisa memperkenalkan Allah? Ketika kita menghadirkan perbuatan kasih. Bagaimana caranya kita bisa memperkenalkan Tuhan kepada orang lain? Caranya adalah hidup di dalam kasih. Nyatakan kasih dalam perbuatan, bukan hanya dalam perkataan. Amin. Jelas? Jelas ya? Sangat jelas, sangat jelas. Ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu memahami konsep ini. Ini konsep yang luar biasa, hanya ada dalam kekristenan. Ini konsep dahsyat sekali Bapak Ibu. Alkitab memang hebat. Ya. Jadi kasih adalah
sarana untuk membawa, ini terpotong ini, sarana untuk membawa seseorang mengenal Allah dengan benar. Amin. Tanpa kasih, orang tidak akan mengenal Allah. Contoh Bapak Ibu, begini. Kita datang mendoakan orang sakit yang sudah tidak bisa mengenal orang. Tapi sentuhannya dia masih kenal. Dia tidak bisa mengenal Allah kita yang hidup kalau kita hanya berkhotbah di telinga dia. Gak bisa. Tetapi ketika saya pegang dia, tangannya, dan saya doakan dia dengan tulus dan sungguh-sungguh, dia bisa merasakan ketulusan kesungguhan hati saya. Dan ketika saya menyampaikan tentang kasih sayang saya kepada dia, dia bukan hanya mendengar, tapi dia bisa merasakan ketulusan dan kasih sayang saya kepada dia. Maka orang-orang dalam keadaan seperti ini, kritis seperti ini, tidak membutuhkan teologi, tidak membutuhkan ajaran-ajaran yang penuh dengan tafsiran segala macam. Karena tidak semua orang mengenal Allah lewat teologi, tapi semua orang dapat mengenal Allah melalui perbuatan kasih kita. Amin. Makanya Bapak Erastus bilang, kita boleh berbeda-beda, terpisah oleh ajaran, tapi kita bersatu dalam kasih. Ajaran, doktrin memisahkan, tapi kasih mempersatukan. Ajaran doktrin bisa berbeda-beda, tapi kita sama dalam kasih, karena kasih kita berasal dari Kristus. Amin. Jelas. Ya, lanjut. Pengertian pembuat kejahatan dalam Matius pasal 7 ayat 15-23. Siapakah? Pertanyaannya, siapakah nabi palsu itu? Kan kita sering tanyakan, ini siapa sih ini? Apa artinya? Dari buahnya kita mengenal mereka. Artinya apa? Kita akan bahas. Siapakah pembuat kejahatan? Mari kita lanjut. Matius 7 ayat 15-20 bilang begini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Jadi begini, tidak ada nabi palsu yang tidak menyamar. Kalau dia asli, dia tidak perlu menyamar. Betul? Sekali lagi, kalau dia nabi asli, tidak perlu menyamar. Betul kan? Tapi karena dia palsu, maka dia menyamar. Nah ini bingung kan? Bingung nggak? Bingung kan? Nah sekali lagi, kalau kita asli, nabi asli tidak perlu menyamar. Tapi kalau kita palsu, kita perlu menyamar menjadi asli. Betul? Jelas nggak Bapak Ibu? Maka orang yang asli tidak pernah pakai apa? Samaran. Tidak mungkin menyamar. Makanya Bapak Ibu kalau yang pakai nama-nama samaran di akun Facebook untuk menyerang orang, menyerang pemerintah, bertobatlah ya. Amin. Harus bertobat ya. Menyerang pendeta, bertobat aja. Karena kita akan diadili pada waktunya. Jadi, kenapa dia perlu menyamar? Karena dia palsu. Saya suami asli nih. Saya datang ke rumah tidak perlu menyamar saya. Justru kalau saya menyamar jadi beda. Loh, bingung anak-anak saya. Istri saya bilang, loh, kamu bukan Joni Kilapong. Tapi karena saya asli, saya tidak perlu menyamar. Jelas nggak Pak Ibu? Berarti begini, yang namanya nabi palsu pasti penuh dengan kemunafikan, kebohongan. Amin. Penuh dengan penipuan. Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Lanjut. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saya sudah baca tadi. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun sebaliknya, yang tidak baik menghasilkan yang baik. Gak ada. Ya, lanjut. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Maka kita baca Matius 7 ayat 21-23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia mengenal lakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas Alkitab, tidak bisa ditipu Tuhan. Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Bukankah kamu bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengadakan banyak mujizat demi namamu? Saya ini pendeta KKR Tuhan. Saya sudah keliling semua lapangan di NTT. Bahkan saya ini adalah KKR langganan di Polda NTT. Setahun bisa 3 kali. Saya itu KKR di Senayan Tuhan. Setahun bisa 2 kali Tuhan. Saya keliling dunia Tuhan. Semua stadion di seluruh dunia. Saya sudah khotbah. Misalnya kita ngomong begitu. Bukan itu. Tuhan tidak bisa ditipu dengan prestasi-prestasi pelayanan yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas pelayanan yang tidak disertai dengan buah perbuatan hidup yang benar. Tuhan tidak bisa ditipu.
Tuhan tidak pernah tercengang dengan prestasi pelayanan kita. Yang jago berkhotbah, tapi tidak jago dalam berbuat baik. Amin. Tidak jago dalam berbuat benar. Tuhan tidak bisa ditipu. Istrimu Anda bisa tipu. Suamimu Anda bisa tipu. Anakmu Anda bisa tipu. Jemaatmu Anda bisa tipu. Teman-temanmu Anda bisa tipu. Tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku. Hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengerikan kalimat ini Bapak Ibu. Mengerikan, sangat mengerikan. Dan saya paling takut kalimat ini. Takut saya. Aduh, sangat takut saya. Pertanyaannya, siapakah nabi palsu itu? Klik lagi. Siapa mereka? Siapa? Ya, ini pertanyaannya. Berikutnya. Konteks Matius pasal 7. Ini perhatikan ini. Ayat 13-27. Matius pasal 7 berisi, perhatikan, khotbah peringatan Tuhan Yesus di akhir zaman terhadap orang-orang yang bertingkah laku jahat, berjubah agama. Ini adalah tantangan setelah Tuhan Yesus menyampaikan konstitusi kerajaan Allah, Matius pasal 5-7. Jadi ini peringatan dan tantangan. Penafsir, ada banyak penafsir, Leon Morris dan lain-lain, mereka membagi dalam beberapa bagian. Menurut sumber tulisan dari Pak Dekin Gadas, tanggal 2 Juli 2012. Ya. Bagian pertama ayat 13-14, itu peringatan tentang dua jalan. Yang kedua, ayat 15-20, peringatan tentang para nabi palsu. Ini Matius pasal 7 ya. Yang ketiga, ayat 21-22, peringatan tentang pendengar dan pelaku firman. Dan pasal 7 ayat 24-27 adalah peringatan tentang dua macam dasar. Ya. Nah, Turner dia membagi menjadi tabel murid sejati dan pendurhaka. Lanjut lagi pada dia bikin begini tabel. Jadi Matius 7, konteks Matius 7 dia bagi dua, ada murid sejati, ada namanya pendurhaka. Ya. Untuk murid sejati, perhatikan ini ayat 3-14 dari pasal 7 tadi tentang dua gerbang atau dua jalan. Bagi murid sejati dia akan fokus melewati pintu yang sempit, jalan yang sukar, ya, menjalani hidup penuh dengan sesuai dengan jalan kebenaran Kristus, dan kalau dia dapat sesuatu dia akan mengambil sedikit dan memberikan banyak untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi bagi pendurhaka pintunya lebar, dia suka jalan yang lebar, jalan yang luas, dan jalannya penuh kehancuran, dan selama dia hidup banyak mengambil tapi sedikit memberi kepada pekerjaan Tuhan. Ya, tamak. Yang berikutnya, murid sejati akan menjadi pribadi yang benar. Ya, dia adalah domba yang baik, dia adalah pohon yang baik, buah yang baik. Hidupnya itu berdampak dan dia sepanjang hidupnya murid sejati akan melakukan kehendak Bapa di sorga. Tapi para pendurhaka adalah nabi palsu. Dia adalah serigala yang buas. Dia adalah pohon yang buruk, buah yang buruk, dan dia suka menghakimi orang. Dan hidupnya di hari penghakiman Tuhan akan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Dia hanya pintar berkata-kata, Tuhan, bukankah saya ini bernubuat, bukankah saya berseru-seru bagi namamu Tuhan. Tapi Tuhan tidak bisa dibodohin, Tuhan tidak bisa ditipu. Murid sejati akan membangun hidupnya dalam fondasi yang benar. Dia akan menjadi orang yang bijak, dasarnya kuat. Tapi pendurhaka akan membangun pada dasar menjadi orang yang bodoh, dasarnya itu tidak baik. Berarti apa? Kalau murid sejati membangun apa dasar? Hidupnya di atas dasar batu karang yang teguh. Kuat hidupnya. Kalau pendurhaka atau murid yang palsu, nabi palsu akan membangun hidupnya di atas dasar pasir. Ketika datang badai pasti jatuh. Ya. Nah, murid sejati dia seorang yang taat, pendengar, dan pelaku firman. Dia akan membangun hidupnya di atas dasar batu karang yang kokoh dan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya hidup, model hidup yang pantas untuk diikuti. Tapi kalau dia murid yang palsu, nabi palsu, menjadi Kristen hanya motivasinya hanya supaya kaya, supaya dapat berkat, supaya sukses, bukan salah. Tapi kalau tujuan hidup Anda atau tujuan Anda menjadi Kristen supaya Anda kaya, Anda bisa dapat mujizat tiap hari, dapat berkat dan segala macam kenikmatan dunia, Anda salah dalam hal tujuan. Salah. Maka perbaiki tujuan kita menjadi Kristen, ya. Berikutnya,
Peringatan tentang nabi palsu. Dalam peringatannya tentang para nabi palsu ini, Tuhan Yesus menggambarkan mereka sebagai orang yang seperti serigala berbulu domba. Jadi kalau namanya palsu itu tanda-tandanya apa? Serigala berbulu domba. Itu namanya nabi palsu. Serigala yang buas, tamak, dan rakus. Ayat ini berbicara tentang penampilan nabi palsu yang tidak kelihatan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, lanjut. Penampilan para nabi palsu, bukan nabi palsu ya, salah ketik saya. Tidak berbeda dengan orang-orang beragama. Beragama tapi tak bertuhan. Para nabi palsu menyamar seperti nabi sejati. Jadi yang saya bilang tadi, yang namanya nabi palsu pasti menyamar. Yang sudah asli tidak mungkin menyamar. Ya, berarti apa? Dalam hidup orang yang tidak munafik, tidak mungkin munafik. Dalam hidup orang munafik, ya pasti bawaannya munafik. Lanjut. Bagaimana kita dapat mengenal mereka? Ya. Tidak cukup hanya mengenali mereka dari ajaran atau doktrinal. Lanjut ya. Tetapi dari sisi etika. Karena Tuhan Yesus berikan peringatan, bukan peringatan ajaran. Tapi Tuhan bilang, lihat buah mereka. Dari buahnya kita akan mengenal mereka. Berarti apa? Perbuatan. Ada pendeta yang saya bingung. Pendeta. Dia bilang, oh, enggak masalah. Ajarannya benar, perbuatannya benar. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Waduh, kaget saya. Kaget saya. Mengerikan Bapak Ibu. Bahaya itu. Karena Tuhan Yesus memberikan petunjuk yang sangat jelas. Bagaimana mengenali nabi palsu. Bagaimana sih Pak? Ikut aja petunjuknya Tuhan Yesus. Matius pasal 7. Ayat 15-20. Mari lihat. Para nabi palsu tersebut adalah orang-orang yang tamak. Dan mementingkan diri sendiri. Jelas. Bapak Ibu kalau lihat ya. Kalau gembala, hamba Tuhan, pemimpin, pendeta sudah tamak. Apa ciri tamak? Yang dia omongin uang terus. Fokusnya cuma ganti mobil setiap tahun. Fokusnya cuma memperkaya diri. Cinta uang, ngomongnya uang terus. Pokoknya uang terus. Bagi dia segala-galanya uang. Seseorang, mau dia pendeta, mau dia jemaat, siapapun. Kalau hidupnya cuma uang terus, uang. Pasti ini orang tamak. Pak, kita kan masih hidup di dunia, Pak, butuh uang. Ya, kita butuh uang. Dan kita harus kerja keras cari uang. Tapi kita tidak boleh mencintai uang. Amin. Jelas. Kata buas, perhatikan sini. Kata buas dalam terjemahan baru dan terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, seharusnya diterjemahkan dengan kata rakus atau tamak. Tapi mungkin penerjemah ini sudah sangat marah. Maka dia gunakan kata buas. Jadi nabi palsu itu seperti serigala yang buas karena merujuk kepada binatang. Tapi sebenarnya lebih tepat adalah rakus, tamak, yang sudah memang lapar akan dunia ini. Lapar akan materialistis, lapar akan uang. Wow, bahaya. Tuhan Yesus memperingatkan para murid agar tidak tertipu dengan penampilan luar atau casing. Jadi jangan tertipu dengan pendeta yang pakai jas, pakai stola, wah pakai berdasi, putih-putih, wah khotbahnya pintar, berteologinya bagus. Lihat perbuatan hidupnya, amin. Lihat perbuatan hidupnya. Perbuatan hidupnya akan menunjukkan, membuktikan siapa dia, bukan ajarannya saja. Ajaran iya, tapi hidupnya harus lihat. Amin. Ajaran benar harus dibuktikan dengan buah perbuatan hidup yang benar. Tidak cukup ajarannya benar. Kita harus memperhatikan, lanjut, dengan teliti, cermat, dan lebih berhati-hati akan sikap tamak yang muncul dalam sepak terjang kepada para hamba Tuhan saat ini. Harus lebih cermat, lebih teliti. Nah, jangan mudah percaya. Ya. Nabi palsu atau hamba Tuhan palsu ini memanfaatkan gereja atau komunitas Kristen atau ladang pelayanan sebagai kebun atau ladang, atau saya bahasa saya, atau ATM untuk memenuhi ketamakan dan kerakusan mereka. Jadi para nabi palsu akan memanfaatkan gereja sebagai ladang pelayanan, sebagai ATM untuk mengambil meraup keuntungan, untuk memenuhi kerakusan dan ketamakan mereka. Mengerikan kalau gereja dipenuhi dengan nabi-nabi palsu seperti ini. Hidup nabi palsu ini hanya memiliki satu buah. Jadi hidup mereka cuma satu buah, yaitu apa? Buah, lanjut lagi, kejahatan yang berjubah agama. Banyak ulama berbicara tentang Tuhan, tetapi hidupnya tidak melibatkan Tuhan.
Banyak ulama berbicara atas nama Tuhan, tapi perkataan mereka bertentangan dengan ajaran Tuhan. Banyak ulama berbicara atas nama agama, tapi hidup mereka tidak menunjukkan kehidupan keberagamaan. Nggak boleh dipercaya. Banyak ulama mengatasnamakan dan memakai kedok agama, seolah-olah mereka adalah perwakilan Tuhan dan harus didengar. Tapi perbuatan hidup mereka sangat memalukan, menjijikkan, dan mereka tidak pantas untuk didengar. Banyak hamba Tuhan berbicara atas nama Tuhan, tapi perbuatan hidup mereka berbicara atas nama dirinya yang penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan mimpi-mimpi duniawi untuk memperkaya diri, membangun kerajaan pribadi. Jangan percaya kepada mereka. Hidup Yesus jelas. Jadi kalau kita mau compare, mau lihat hidup siapa Pak? Hidup Yesus. Jelas, sederhana. Fokus hanya mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan Bapa kepadanya dan menyelesaikannya. Itulah kehidupan yang benar. Kehidupan yang benar, bebas dari kejahatan. Kebenaran yang berasal dari Kristus, bukan yang berasal dari diri sendiri. Amin. Amin. Kehidupan Yesus yang kita harus gunakan dalam kehidupan keberagaman kita, bukan kehidupan manusia. Manusia tidak ada yang sempurna. Ikutilah kehidupan Tuhan Yesus. Anda boleh berbicara atas nama agama, atas nama Tuhan, tapi perbuatanmu yang akan menunjukkan apakah perkataanmu mengatasnamakan Tuhan dan mewakili agamamu. Agama yang benar menghadirkan kasih. Agama yang benar membenci kejahatan. Ulama yang benar menghadirkan kasih. Ulama yang benar menghadirkan kasih, membenci kejahatan. Pemimpin gereja yang benar, hamba Tuhan yang benar, menghadirkan Allah yang penuh kasih dalam perbuatannya. Nyata bahwa Allah yang hidup yang penuh kasih berbicara bukan sampai di bibir para pendeta, bibir para hamba Tuhan, tapi keluar dari sampai perbuatan benar para hamba Tuhan. Amin. Tidak cukup menjadi hamba Tuhan yang mewakili Tuhan dalam perkataan, tapi kita harus menjadi hamba Tuhan yang mewakili Tuhan dalam perbuatan hidup kita yang benar. Amin. Untuk firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau menjadi hamba Tuhan yang tidak cukup berkata-kata atas nama Tuhan, tapi kami mau menjadi hamba Tuhan yang mewakili Tuhan dalam perbuatan hidup kami, agar kami terus-menerus menyenangkan hati Tuhan. Katakan menyenangkan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapan dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak itu sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi, sejak di bumi sampai selamanya. Bapa, kami ingin hidup kami menyenangkan hati Bapa. Kami ingin hidup kami hanya melayani pikiran perasaan Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami melayani pikiran perasaan kami. Ampuni kalau hidup kami selama ini hanya menyenangkan hati kami. Kami tidak mau ditolak di hari pengadilan terakhir Bapa. Itu sebabnya di hari-hari kami menyelesaikan usia kami. Kami ingin menyelesaikan hidup kami dengan cara yang benar. Kami ingin menjalani hidup yang menyenangkan hati Bapa.
Tidak penuh dengan kepalsuan, tapi penuh dengan kebenaran. Tolong kami Bapa. Mari angkat tanganmu dua-dua dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pendewasaan, penghiburan, tuntunan, pemeliharaan, dan pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua orang-orang kudus pulang ke rumah Bapa yang kekal, dan kita hidup bersama-sama Kristus selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Dan jangan lupa berikan like, komen, dan share. Bagikan kepada minimal 10 orang keluarga, sahabat, teman kita, agar mereka diberkati seperti kita diberkati dengan ibadah-ibadah setiap Rabu dan Minggu. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Dan tolong jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku berharap dan Kau tak kecewakanku. Berdoa dan Kau menjawabku. Sungguh Engkau aku. Penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, penolongku dalam kesesakan, penghiburku di waktuku susah, menara kekuatan di saat ku lemah. Engkaulah Tuhan Yesus, berseru dan Kau mendengarku. Ku